Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama liputan AHA News. Kembali lagi bersama saya Elda Syuhada, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, dan rekan saya Lydia Medisha Apriana, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Baik teman-teman, kali ini kami bakal ngajak kalian jalan-jalan ke acara yang sangat penuh inspirasi. Nah, sekarang kami berada di gedung MDIA FKIP Universitas Riau dalam rangka event PGSD Present ke-9 tingkat nasional. Sekarang kita sudah bersama salah satu panitia yang sibuk dari kemarin tetapi tetap semangat nih di PGSD Present ke-9 tingkat nasional, terkhususnya di bidang puisi. Boleh dong kenalan dulu sama penonton-penonton di rumah? Boleh. Nama saya Wan Rahmawati Saada, angkatan 22 PGSD FKIP Unri. Apa sih yang menjadi inti atau tujuan utama dari acara puisi ini? Nah, tujuan utama dari acara lomba baca puisi ini ya tentunya untuk melatih kembali bakat-bakat yang sudah dimiliki oleh setiap peserta didik di SD-SD di seluruh Indonesia ya, karena kan PGSD Present ini kan tingkat nasional kan. Nah, itu sih tujuan utamanya ya. Nah, baik, selanjutnya nih Kak, siapa aja sih yang boleh ikut lomba puisi ini, atau ada nih kayak kriteria khususnya untuk mengikuti lomba puisi ini? Yang boleh mengikuti lomba puisi ini tentu saja ya anak-anak SD di seluruh Indonesia. Nah, kalau lebih spesifiknya lagi itu ketentuannya adalah anak SD dari kelas 2 sampai kelas 5 begitu. Kalau yang ketentuan lain itu tidak ada yang lebih spesifik lagi sih, semuanya boleh ikut. Kapan persiapan lomba ini dimulai? Apakah butuh waktu yang lama? Untuk persiapan lomba ini tuh kita kemarin ya, sehari sebelum hari ini tuh kita geladi dulu, baik dari back soundnya, baik dari MC-nya, baik dari mempersiapkan berkas-berkasnya juga. Kalau untuk persiapan bersama pesertanya itu sudah dari lama sekali, dari tahun lalu ya, akhir 2024 itu kita mendata siswa-siswa yang masuk, kita masukkan ke grup, kita buatkan berkas puisinya gitu. Kita menjelaskan syarat dan ketentuan lombanya begitu sih. Sampai sekarang ya, tanggal 23 Mei ini puncaknya ya acara intinya. Begitu. Nah, ini Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah proses lomba ini hanya dilakukan di gedung MD aja, atau sebelumnya ada proses seperti pertemuan daring untuk membahas lomba ini Kak? Ya, kalau untuk proses perlombaannya ini, kita sebelum perlombaan di hari H ini, kita itu sebelumnya melaksanakan technical meeting ya tentunya ya. Itu di setiap perlombaan di acara PGSD Present itu pasti ada technical meetingnya. Nah, untuk technical meeting dari lomba puisi sendiri ini tuh dilaksanakan secara daring ya, melalui Google Meet. Itu kita membahas teknik perlombaan dan pengambilan nomor undiannya dilakukan pada saat technical meeting. Selanjutnya, kenapa lomba puisi ini dijadikan salah satu cabang lomba di PGSD Present, Kak? Perlombaan puisi ini jadikan salah satu cabang di PGSD Present itu tentunya ya, karena kita kan mengikuti yang sudah lama juga kan, ini dari awal sekali kan, iya, meneruskan apa yang sudah ada gitu kan. Nah, mungkin salah satu juga ya, puisi ini tuh kan salah satu ada di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sastra jadi ya, Kak? iya, benar, seperti puisi, drama, debat gitu kan, itu hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan cabang perlombaan gitu kan. Nah, maka dari itu kita tetap mengadakan lomba puisi ini karena peminatnya kan juga banyak ya untuk lomba puisi ini gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih cara panitia itu menjalankan proses perlombaan itu supaya prosesnya itu berjalan dengan lancar dan adil gitu Kak? Kalau untuk supaya acara yang kita lancar itu dan adil ya, tentunya panitia ini kita harus memahami dulu apa sih syarat dan ketentuan untuk lomba puisi ini, apa sih
apa namanya tugas dari panitia sendiri itu kan sudah dijelaskan ya. Apa yang harus dilakukan panitia itu ya. Nah, tentunya kalau untuk berkomunikasi dengan peserta itu kita sangat lancar ya, karena kita sudah paham juga apa yang ingin kita sampaikan mengenai puisi ini. Terus untuk di hari H sekarang ini tentunya berjalan dengan lancar dikarenakan kita sudah melakukan gladi dulu gitu. Persiapan yang lebih matang lagi ya kan. Dan kita selalu juga follow up informasi-informasi di grup peserta puisinya gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada miskomunikasi yang terjadi ya. Karena mungkin mengupdate informasi. Iya, selalu update ya. Terima kasih ya Kak, jawabannya sangat lengkap dan membuat teman-teman kita di rumah mengerti soal lomba puisi ini. Semoga acaranya sukses sampai dari awal sampai akhir, dan untuk semua panitia yang menjalankan tugas semoga semakin semangat menjalankan tugasnya dan lancar ya Kak ya. Amin, amin. Terima kasih ya Kak. Kami lagi berada di tengah-tengah acara lomba puisi. Nah, tak kalah seru kami berada di samping guru pendamping, yakninya boleh kenalan dulu Ibu? Boleh. Nama saya Ibu Emi Hidayati, pendamping peserta lomba puisi dari SD Cendana Rumbai. Baik Bu. Iya. Langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bu. Ya. Menurut Ibu apa sih yang menarik di lomba puisi PGSD Prison yang ke-9 kali ini? Cukup menarik dengan jumlah peserta yang begitu banyak, berarti antusias anak-anak untuk mengikuti lomba ini sangat bagus sekali untuk mereka menyalurkan keahlian mereka dan kreativitas mereka membaca puisi. Untuk menyalurkan bakat-bakat yang terpendam ya Bu ya dalam lomba puisi. Iya, jadi mereka berekspresi semampu mereka. Untuk siswa Ibu sendiri, apakah ada seleksi sebelumnya di acara ini Bu? Baik, sebelumnya di sekolah memang kami diadakan seleksi, jadi dipilihlah dari beberapa orang siswa-siswa terbaik kami yang kami bawa untuk lomba di sini. Baik Bu, lomba pada hari ini kan bertepatkan pada tanggal 23/9 Mei 2025 nih Bu. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Ibu mempersiapkan anak-anak ini untuk mengikuti puisi ini Bu? Persiapannya sebenarnya nggak terlalu lama ya. Mungkin 2 mingguan lah ya, kemarin kan terpotong ada libur dan ada juga siswa kelas 6 ujian, jadi kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya Bu? Iya. Terbilang cukup singkat ya Bu untuk Cukup singkat. mempersiapkan. Iya, kebetulan anak murid saya juga banyak mengikuti event di luar. Berarti udah terbiasa ya Bu Iya. mengikuti lomba puisi seperti ini. Jadi Iya. persiapannya itu nggak perlu terlalu matang, cuman mengasah skill-skill yang udah ada aja ya. Iya, insya Allah. Selanjutnya, apakah ada tempat khusus untuk latihan puisi ini selain di sekolah Bu? Tidak ada, kami memang latihan di sekolah saja. Jadi di saat siswa tidak belajar atau pas jam pulang, kami mencari waktu tambahan untuk melatih siswa untuk belajar membaca puisi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Mengapa menurut Ibu sangat penting untuk anak-anak mengikuti lomba puisi seperti ini? Sangat penting sekali, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Boleh mereka bisa mengekspresikan kemampuan mereka, apalagi kalau membaca puisi itu memang ekspresi, pemahaman tentang puisi-puisi mereka itu, bagaimana mereka berekspresi, itulah lebih bagusnya dan memang harus gitu. Dan ini juga untuk membudayakan literasi ya untuk anak-anak kita. Jadi salah satunya dengan membaca puisi dan mengikuti lomba-lombanya. Juga untuk mengasah diri supaya lebih percaya diri. Itu yang penting sekali. Soalnya kan puisi ini tuh bukan cuman menang dan kalahnya aja ya Bu. Soalnya ini untuk mengasah supaya bisa tampil, berbicara di depan umum. Betul. Terus mengasah kepercayaan diri kan Bu. Iya, itu nomor 1. Memang mereka punya kepercayaan untuk bisa tampil di depan orang ramai. Iya. Terus untuk mengeluarkan karya-karyanya gitu Bu, karya-karyanya melalui karya sastra yang pertama ini ya utama sekali itu ya puisi ini kan Bu. Iya, ada puisi, ada mendongeng, Iya. ya memang inilah untuk mengasah kemampuan anak-anak di bidang sastra.
Bagaimana harapan Ibu terhadap lomba ini? Apakah ada tips untuk anak-anak biar semangat dan percaya diri? Iya, kalau menurut Ibu ini suatu yang positif ya, lomba ini kalau bisa memang diadakan selalu ya, rutin gitu ya. Dan anak-anak juga bersemangat kalau dia mengikuti lomba, berarti dia sudah dipilih untuk utusan dari sekolahnya, berarti dia diberi udah kepercayaan, pilihan, gitu, iya. berarti sudah menjadi yang terbaik di antara iya itu. teman-temannya gitu, Iya, itu. perwakilan gitu. Itu sudah merupakan apresiasi bagi Iya. mereka. Apalagi kalau nanti mereka menang, dapat bingkisan misalnya atau Iya. piagam, itu apalagi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, apresiasi untuk mereka. Wah, terima kasih Ibu. Jawabannya sangat menginspirasi dan bikin semangat. Sangat menarik dan sangat mudah dipahami. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Gimana teman-teman, keren banget kan penampilan dari peserta lomba puisi pada PGSD Prison ke-9 kali ini? Bener banget, dalam kata-kata sederhana tapi penuh makna, adik-adik kita bisa menyampaikan perasaan, pesan, bahkan harapan mereka untuk masa depan. Bukan hanya menang dan kalah, dalam lomba ini peserta juga diasah untuk terampil dan berbicara di depan orang banyak dan menyentuh hati lewat karya dan sastra. Pastinya PGSD Prison ke-9 menjadi bukti bahwa dunia pendidikan bisa menjadi tempat ruang ekspresi yang seru dan penuh inspirasi. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir liputan. Semoga teman-teman semua terinspirasi dan semakin cinta dengan dunia sastra. Sampai jumpa di liputan-liputan seru selanjutnya. Dari gedung MDA FIF Universitas Riau, saya Widya. Saya Elda Syuhada pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam.